Kita ini memiliki kurang lebih 700 suku bangsa, memiliki 400 macam bahasa, dan bahkan memiliki sekitar 4.500 pulau-pulau. Itu masih mampu bersatu, masih mampu untuk hidup bersama. Jawabannya kalau kita tilik sejarah, apakah pantas kalau saya mengatakan jawabannya adalah untuk ada maulid? Nyaris tidak cocok. Kenapa orang bertanya, ini maulid tidak ada di zaman Nabi, kok di sekarang ada? Beragama itu meliputi 3. Walau denominator oleh matematika 2 tambah 2 4, akar 16 4, log 10.000 4, 2 tambah 2 4 itu dasar, akar 16 4 itu pertengahan. Tapi kalau log 10.000 itu sudah berganti. Maka maulid Nabi tidak boleh serta-merta dilihat di buku hadis. Kenapa? Karena kalau kita melihat di buku hadis, itu memahami secara translasi, hanya menerjemahkan. Maulid Nabi sudah eksplorasi. Maulid Nabi sudah pemahaman yang tingkat tinggi. Debo dari itu untuk pinitode di rumah tamu tahu bahwa terjadi. Oh, lima pinitode itu lima bahan dia tahu di rumah tamu. Karena di dulu Burutio, di dulu Buaudio, semua sudah tidak ada. Bahwa malam atau dulu tadi, malam atau hilangan, malam atau itu dia, malam atau tidur dia, malam atau hilangan itu mau politik. Di dulu itu. Kenapa? Karena pemahamannya sudah log 10.000 adalah apa? Pemahamannya sudah eksplorasi. Bayangkan kita berhutang budi kepada orang tua kita berhutang budi kepada para sesepuh yang ratusan tahun bikin acara seperti ini hanya untuk mengikat bagaimana kita hidup aman. Imbas globalisasi tidak mungkin kita akan sampai di negara ini. Untuk melihat kondisi Amerika hari ini langsung hanya main jari tangan. Tidak mungkin tidak akan sampai. Orang tua kita dulu memberikan satu pemahaman yang sangat eksploratif bahwa untuk menjaga anak cucunya dibikin maulid. Ada apa dengan maulid? Mari kita lihat kenyataan. Saya tidak perlu banyak bicara. Hadir Pak Camat ada, hadir Kapolsek ada, hadir dan Randim ada, pemangku adat ada, ketua KUA ada, ibu-ibu ada, anak-anak ada, semua hadir tanpa sadar. Kita sementara menguatkan kembali akar daripada bangsa. Karena beragama tidak akan sehat kalau bangsa itu tidak aman. Bayangkan, di bedanya di Timur Tengah, kalau ulama di Timur Tengah tidak nasionalis, kalau nasionalis tidak ulama. Sebut saja Saddam Hussein, sebut saja Gaddafi, itu para nasionalis tapi tidak agama. Kalau orangnya agama tidak nasionalis. Hasan al-Banna, Wahbah Zuhairi, dan lain sebagainya. Di Indonesia orang agamawan dia pun nasionalis. Sehingga agama dengan bangsa diikat satu kali, satu tarikan nafas tidak boleh dipisahkan. Jadi analisanya bukan lagi 2 tambah 2 4, analisanya sudah tinggi. Log 10.000 adalah kita. Oleh sebab itu tidak pantas kalau kita masih melihat, maulid ini hadisnya apa? Oh maaf Pak, sudah bukan cerita ini lagi. Ini bukan persoalan fikih, ini persoalan global untuk sebuah generasi. Bayangkan betapa pintarnya, betapa cerdasnya mereka. Padahal tidak ada yang doktor, tidak ada yang profesor, belum ada lembaga-lembaga formal, tapi mampu menciptakan satu amalan yang puluhan tahun, yang ratusan tahun tidak terhapus. Kalau ada sekarang doktor, profesor, coba
Tidak mungkin. Sepaling tinggi 3 tahun atau 4 tahun. Orang-orang tua kita sekarang ratusan tahun disuntikan kekebalan. Ini imunitas kekebalan, dan ini harus kita jaga, harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bayangkan hadir di tempat ini ada para imam, subhanallah, tuan hakim, para perangkat adat, ibu-ibu semua. Kenapa orang-orang tua kita dulu meletakkan mereka yang semestinya para imam, para ulama ini sebelah kanan, belum kalau ini, subhanallah. Sementara ini para pejabat, para pemimpin duduk di sebelah kanan. Logika kita bilang, semestinya para ulama sebelah kanan, para pejabat sebelah kiri. Tapi orang tua kita tidak. Analoginya adalah analogi langit, bahwa Rasulullah ketika Israel pada hari kiamat nanti berdiri di sebelah kiri aras, menunggu umatnya yang datang. Kalau umat kita antara lapangan teknologi bagian, dia menunggu di situ. Ayo sebelah kanan, ayo sebelah kanan. Bayangkan. Jadi maulud ini adalah oleh-oleh langit, didapati dari langit. Ustaz, itu ada ayatnya. Silakan lihat dalam surah Maryam. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i wa takunu lana idan. Ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit agar kami bisa menang. Kira-kira Bapak dan Ibu, apa makanan dari langit? Bukan ayam geprek, bukan bakso. Makanan dari langit yang diterima oleh para aulia, para sesepuh kita yang seperti ini. Dan untuk mampu mengganti ini harus menjemput kembali di langit, bukan dengan akal. Karena ilmu dibagi dua, ilmu yang didapat secara lil aurat dan ada yang lil azwar. Lil aurat menggunakan kertas SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Orang tua kita dulu bukan menggunakan itu, tapi menggunakan lil azwar, menggunakan ilmu tentang rasa. Dan jelas sekali, man lam yazuk lam yaqul. Siapa yang tidak merasakan, dia tidak akan tahu hakikatnya kepada sesuatu. Jamaah sekalian yang sama dengan Allah, ini catatan pertama. Kalau kita lihat kita waktu sedikit lagi, karena ada 2 dimensi. Kalau kita lihat sebelum Rasulullah dilahirkan, ada 2 dimensi. Waktu itu biasa Komar janji pasti dulu. Waktu itu biasa berdebat pasti dulu. Kuntu nuran baina yadayillahi qabla an yakhluqa Adama alfai amin. Wa utiyati nela tuweu tutaulu Allah Ta'ala bila kuali 2000 tahun sebelum aku ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim menyebutkan ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Nabiullah, mata aujabalakan nubuwah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kapan engkau diangkat menjadi nabi? Rasul menjawab, kuntu nabiyyan wal adam munjadilun bainal ma'i wad din. Aku sudah jadi nabi sementara Nabi Adam belum diciptakan. Nabi Adam masih dalam air dan tanah, antara air dan tanah. Aku sudah jadi nabi. Waktu itu yang kita peringatkan malam ini 2 dimensi. Nabi Muhammad dalam dimensi fisik dan Nabi Muhammad dalam dimensi hakikiyah. Ini dalam berjanji lego waktu total tamu nikah 2 alur berjanji, tahu tinggal 2 alur berjanji, wah alur berjanji ada yang tanya, normal 2 alur berjanji dia lupa ya. Coba silakan lihat, isinya itu adalah tawasul pada 2 dimensi tadi. Allahumma ya wasil dari
Ahmadiyah, ya man idza ufilat ilayya abdi kafa, ya man tanazzaha fi dzati wa sifatihi al-ahadiyah an ayyakuna lahu fiha nazair wa asbah, ya man tafarrada bil baqa'i wal qidam wal azaliyah, ya man la yurda ghairuhu wa la yawwal wa la siwa, ya man istanada al-anam ila qudratil qayyumiyah wa arsala bi fadlihi man istaksaka wa istahda. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudusiyyah allati azahat min zulumati sabiduja wa natawassalu ila syarafi zati Muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i suratihi wa awwaluhum bi ma'na. Nabi Muhammad itu adalah yang pertama, adalah yang akhirnya bentuk fisiknya, tapi hakikatnya dialah yang pertama, dialah yang diciptakan Allah sebelum ada segala sesuatu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan dunia dan segala isinya. Mengatakan itu orang. Sehingga wan meninggi, bila itu wan meninggi, ini sudah terakhir ceramah saya karena setelah ini masih ada di kiri nasional. Dan ini sekarang belum terjawab. Kalau mau tahu meninggi ini di rumah pakar huruf kuning. Ada yang bertanya mahasiswa, Ustaz, ini kalau mau ambil dengan ilmu tajwid, total salah semua. Saya bilang, hidup ada ilmu tajwid. Waktu dulu Ustaz, saya jelaskan. Ini yang belajar itu. Mama kedua ini, mudah-mudahan ibu-ibu boleh mengambilnya, memahami makna ini. Mama kedua ini saya tanya, mana masjid? Itu masjid. Yang mana masjid tiang-tiang ini atau ruang kosong ini? Jadi memahami secara translasi, mau terjemahkan beda dengan memahami secara eksplorasi. Yang dimaksud dengan masjid yang kosong ini atau tiang dan dinding-dinding ini. Kenapa dinding itu kayak karena ada dua dimensi, Nabi Muhammad secara fisik dan Nabi Muhammad secara hakikiyah. Itu ayat-ayat itu. Yang dimaksud dengan masjid bukan cuma tiang-tiang itu. Yang disebut dengan songko. Saya tanya ini apa songko? Songko ini yang kitab ini atau ruang kosong di dalam? Ada ruang kosong di dalam, dan itu bukan kosong. Berangkat yang belum berangkat. Masjid ini bukan disebut masjid kalau tidak ada ruang kosong di situ. Wah itulah tajwid itu. Sedangkan ilmu nahwu sudah tidak sanggup lagi. Jadi itu apa dari Tuhan kami dari Tuhan masuk Allah. Jadi tidak pas kalau secara tajwid iklam izhar di SDOT. Ini sudah eksplorasi. Sudah 4 itu adalah rot 10.000, bukan lagi 2 tambah 2. Dan inilah yang dimaksud dengan oleh langit, tidak bisa dikarat dengan akal, tapi harus dijemput dari lauhul mahfuz. Dalam hadis Rasulullah, wa minan nasi man ajsamuhum bil ardi wa arwahuhum bis sama. Sebagian dari manusia ada yang barangkali nama-nama ketujuh kan, baru dulu malah nama awal ketujuh. Bapak dan Ibu yang sama dengan saya mohon hanya ini yang boleh saya sampaikan. Dan nanti secara banyak kita akan mendengarkan ini yang saya sebutkan bahwa untuk ini yang dimaksud dengan kalimat yang panjang itu, yang panjang itu yang kosong. Masjid ini banyak yang kosong, dan kosong itulah di sini. Bukan tiang ini. Kemeja kalau tidak ada ruang kosong, jangan mereka tidak. Kasih uang dialog kosong, jangan kasih lagi. Sahabat uang dialog kosong, jasa bukan. Ruang kosong itu mama ingredientnya itu mengubah itu yang tidak ada bisa. Dan itu yang mampu mempertahankan tiang-tiang yang kuat ini karena
uang tersebut. Mohon maaf, semoga seperti ini bisa bermanfaat buat sekalian, dan Allahumma ila